Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa channel yang kita cintai dan kita banggakan bersama, SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang berbahagia, yang saya muliakan, sejahtera sentosa, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya. Dan saat ini pada video yang ke-193, kita akan membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 dan bisa kita sebut dengan nama KUHP baru. Kita saat ini akan membahas tentang keterangan palsu dalam akta autentik. Saya akan menyampaikan dulu secara singkat apa toh yang dimaksud akta autentik. Autentik ya akta. Nah, jadi kalau ada surat, ada dokumen-dokumen itu ada yang namanya surat. Misalnya surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dokter, itu namanya sesuai dengan judulnya itu surat. Namun kalau yang akta autentik ini judul di depannya itu adalah akta. Akta jual beli, akta perjanjian, apalagi akta kelahiran. Nah, jadi akta itu ya sebetulnya menurut saya isinya itu hampir sama, sebuah keterangan-keterangan yang dinyatakan di dalamnya, namun dalam hal ini itu dikeluarkan oleh pejabat, ibaratnya pejabat negara yang lebih tinggi. Contohnya kalau akta kelahiran itu ya melalui Dukcapil, dan itu ada persidangan untuk penetapan itu, sehingga secara lebih kuat ya daripada surat keterangan, walaupun isinya juga sebetulnya sebuah peristiwa keterangan-keterangan atau peristiwa-peristiwa hukum yang ada di dalamnya, akta kelahiran, akta kematian, akta jual beli. Namun untuk membedakan cirinya adalah di depannya ada kata-kata akta. Saya akan menjelaskan secara jelas dengan bahasa yang mudah saja, bukan dengan bahasa teori hukum yang lirik-lirik, malah nanti terlalu panjang. Itu yang dimaksud akta autentik. Pasal 394 KUHP baru. Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, meminta untuk mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori 6. Dalam hal ini berarti kasus ini adalah setiap orang yang meminta dimasukkan. Nah, meminta dimasukkan berarti bukan dia sendiri yang memasukkan. Sebagai contoh, ada sebuah kasus seperti ini untuk menjelaskan pasal 394 KUHP baru. Suatu ketika ada orang inisialnya itu N. N itu menghadap kepada notaris dengan istrinya. Kemudian dia atau mereka berdua ini akan menjual sebidang tanah dan akan melakukan transaksi di depan notaris atau perjanjian BPJB dan AJB dan akta jual beli. Nah, kemudian N dengan istri ini katakanlah yang mau beli A. Jadi mereka bertiga itu sudah datang ke notaris. Jadi sudah datang menghadap ke notaris. Kemudian diproseslah oleh notaris tentang penjualan sawah itu. Dokumennya lengkap, ada SHM, ada KTP si istri, itu kan. KTP si istri, KTP-nya si N ini juga, KTP-nya si calon pembeli ini kan. Ini sebidang sawah. Nah, selanjutnya akta jual beli itu jadi. Dan si N bersama si istri ini menerima pembayaran. Ya komplit, tanda tangan, cap jempol itu kan. Untuk kan kalau di notaris kan tidak hanya tanda tangan, cap jempol juga ini kan. Kemudian beberapa bulan selanjutnya
ada yang protes. Nah, yang protes ini istri N juga ini kan. Istri N juga. Jadi, ini istri yang asli nih. Jadi kasus ini adalah ternyata si N itu membawa seorang perempuan dan membawa SHM milik atas nama istrinya dan KTP-nya itu mencuri. Dan si perempuan yang dibawa menghadap ke notaris ini adalah bukan istrinya, ini orang lain ini. Orang lain yang mirip memang. Walaupun dia bukan saudara tapi mirip. Ya kalau KTP sekarang kan tidak 1 tahun sekali, tidak 5 tahun kan, ya fotonya kalau pakai, mohon maaf, pakai kerudung itu kan ya mirip. Tapi ternyata N ini mencuri SHM, mencuri KTP istrinya dan membawa orang lain diakukan sebagai istrinya yang saat itu istrinya sedang sakit terkapar di rumah. Bahkan sakitnya istrinya itu pakai berbulan-bulan sakitnya. Pada waktu istrinya sakit, dicurilah semua, kemudian sawah atas nama istrinya ini dijual. Nah, apa yang dilakukan N inilah yang dimaksud dengan meminta memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta notaris, sebuah akta jual beli. Ya kan? Dan itu terjadi. Si notaris menanyakan identitas dan sebagainya, sudah sesuai dengan asas dan SOP notaris, is okay. Nggak ada persoalan notarisnya. Kemudian si pembeli ini juga is okay juga, bayar dia. Dan uangnya diterima dan di depan notaris. Cap jempol tanda tangan. Nah inilah yang jadi persoalan adalah setiap orang memasukkan, maka berarti N meminta dimasukkan keterangan palsu, yaitu orang yang berpura-pura sebagai istrinya, untuk dinyatakan di akta tersebut. Akta tersebut apa? Akta tersebut adalah AJB jual beli sawah. Yang ini sebetulnya bukan istrinya. Nah, itu adalah gambaran untuk menggambarkan secara mudah ilustrasi. Ini bukan ilustrasi, ini kejadian nyata betul ini. Kejadian nyata betul. Kelakuan ini orang Panjatan Kulon Progo ini pelakunya ya. Pasal 394, setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya. Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Nah, dalam hal ini, si ini maksudnya apa? AJB ini menggunakan, menjadikan adanya kerugian atau tidak? Wah, ini sudah pasti menjadikan kerugian lah. Atas nama si istri dijual sendiri, bahkan padahal ini bukan gono gini ya, ini memang waris dari orang tuanya si istri. Yang nakal ya si N ini. Dan jelas sudah menimbulkan kerugian, padahal pasal ini andaikan belum menimbulkan kerugian pun sudah memenuhi unsur, sebab unsurnya adalah jika ada frasa kata, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, sehingga kerugian itu belum tentu terjadi lebih dulu, itu pun sudah dapat dipidana melalui atau menggunakan pasal 394. Nah, saya adanya membahas analisa kasus ini kayaknya perlu ya, karena tanda tangan itu dipalsu secara fisik mudah. Oh ya, sudah mengakui kamu istrinya N, iya Bu, iya Pak, ini KTP-nya iya, tanda tangan udah bawa komplit, udah bawa KTP. Walaupun orangnya ada perbedaan dengan foto KTP, tidak bisa dipersalahkan. Namun saya pikir dalam video ini, saya pikir perlu ya ini, notaris bekerja sama dengan Polri di bagian identifikasi untuk berbicara masalah sidik jari. Karena apa? Fakta, orang bisa dipalsu dengan mirip-mirip, KTP bisa dibawa oleh orang yang palsu. Namun andaikan sidik jarinya dicek terlebih dahulu, apalagi dalam transaksi-transaksi yang besar, pasti berbeda. Oh ternyata orang ini bukan sidik. Saya pikir ini sebagai saran, masukan atau pendapat saya perlu sekali notaris bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk terkait identifikasi, sehingga tidak terjadi lagi
kasus-kasus yang orangnya palsu seperti ini, sebab pada saat sidik jari cap jempol kanan di akta atau di minuta akta, klik, bisa dicek dan tidak mungkin sama. Kalau orangnya beda, sidik jarinya mesti beda, sehingga bisa dinyatakan. Karena kekurangannya kan identitas KTP asli, orangnya diakui sebagai istrinya, datang berdua dengan si suami si N ini, ya pasti percaya kan, yang dibawa sertifikatnya atas nama istri, sedangkan istrinya iya, ini mau jual iya, padahal orangnya yang berbeda walaupun membawa identitas istrinya. Ini faktor terjadi. Tapi andaikan terjadi adanya sidik jari yang dicek lebih dahulu dan ada kondisi, oh ternyata orang ini bukan istrinya, pasti akan ketahui dari sidik jari. Karena kan notaris kan tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa sidik jari, ini whole, ini loop, ini rumusnya berapa, kan tidak. Yang punya adalah bagian identifikasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya pikir supaya kasus ini tidak terulang, saya pikir perlu notaris bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait identifikasi sidik jari, sehingga tidak terjadi lagi kasus pemalsuan orangnya yang akibatnya akta jual belinya atau akta-akta yang lain palsu. Coba bayangkan kalau perjanjiannya atau jual belinya triliunan dan orangnya di sini palsu, waduh heboh sekali itu. Ini karena sebidang sawah ya hanya ratusan juta harganya, dan kasus itu sudah ditangani dan sudah selesai. Namun dari adanya kasus ini, bukan keterangannya yang dipalsu, bukan hanya saja keterangannya, tapi orangnya yang dipalsu, orang lain diakukan sebagai istrinya si N, sedangkan istrinya si N sedang terkapar menderita sakit. Dan sekarang si N memenuhi kewajiban hukumnya berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Intinya itu salah satu contoh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan bisa jadi hal-hal yang lain, misalnya yaitu tadi ada yang menikah itu kan laki-laki ngaku perempuan, perempuan ngaku laki-laki, itu kalau sudah jadi akta nikah itu termasuk pelanggaran pasal 394 akta nikah itu. Karena akta nikah itu termasuk akta otentik, menyamar laki-laki, menyamar dari sebaliknya, yang laki-laki menyamar jadi perempuan, yang perempuan menyamar jadi laki-laki. Terus sudah mau dinikahkan, nah itu termasuk. Apalagi kalau sudah jadi, masuk itu ke pasal meminta memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan keterangan-keterangan yang lain. Intinya keterangan yang palsu yaitu keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang video yang ke-193 membahas pasal 394 KUHP baru. Jangan lupa tonton seluruh video SHMK karena kita akan bisa memahami KUHP baru. Yang belum subscribe dimohon dengan hormat dan sangat untuk subscribe, dan yang sudah saya mengucapkan terima kasih, berikan kritik saran yang membangun. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.